Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ika Oktavia. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 34 Jakarta. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen penilaian. Berikut ini adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Meskipun kalian daring, tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Untuk kalau berpergian atau kemanapun, tetap maskernya dipakai dan jaga jarak. Baik, sudah pukul 6.30, maka kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, yaitu salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran Matematika Minat kelas 11 MIPA 1. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Oto dipimpin teman-temannya. Oke, siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Oto sudah memimpin teman-temannya. Semoga dengan diawalinya kebaikan, yaitu dengan berdoa, kalian bisa menyerap pembelajaran hari ini dengan sangat baik dan pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian nantinya ya. Ya, sebelum kita mulai, saya mau mensugesti kalian dulu nih. Kalian harus mensugesti diri kalian, karena kan matematika itu pelajaran yang sulit ya. Jadi kalian harus sugesti diri kalian dulu nih. Matematika gampang, mudah. Matematika itu menyenangkan. Itu yang harus kalian tanamkan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, matematika mudah, menyenangkan, dan gampang ya. Baik, setelah ini saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Saya lihat lewat Maria, Bu. Ya? Maria sakit. Maria sakit. Semoga Maria lekas sembuh ya. Baik, berarti ini hanya Maria saja. Ya, selanjutnya apa yang kalian ketahui nih? Hari ini kita mau belajar apa sih? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke. Saya akan memberikan melanjutkan yang kemarin, benar Arios. Apa tuh materinya Arios? Saya buka dulu ya, Bu. Baik Arios. Silakan Arios. Baik, saya akan tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep kedudukan garis terhadap lingkaran. Di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis lingkaran secara analitik. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah terkait dengan lingkaran. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis kedudukan garis terhadap lingkaran dengan cermat dan tepat. Lalu peserta didik dapat menerapkan kedudukan garis terhadap lingkaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik juga dapat membuat sketsa tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Lalu yang terakhir, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, ini adalah metode pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu diskusi, ceramah, lalu presentasi online.
Teknik penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama sikap, yaitu melalui observasi atau pengamatan. Lalu yang kedua, melalui pengetahuan, yaitu dengan kuis. Nanti di akhir pembelajaran, saya akan memberikan kuis melalui Google Form. Lalu penilaian keterampilan itu dari kuis dan pengamatan pada saat diskusi LKPD. Jadi, saat diskusi itu saya nilai ya, keaktifan kalian. Baik, selanjutnya saya akan tampilkan ini gambar. Kalian bisa lihat ya, gambar apa nih yang saya tampilkan? Jendela ya, Bu? Gambar apa? Jendela, betul. Betul sekali, Arios. Jendelanya bentuknya apa ya ini ya? Lingkaran, Bu. Lingkaran, Bu. Lingkaran, bagus. Jendela ya, Bu. Iya, benar, jendela. Sekarang kita lihat nih, di itu kan tengah-tengah jendelanya ada garis-garis ya. Ada yang tahu itu namanya apa, garis-garis itu? Teralis, Teralis, Bu. Bu. Teralis. Ya, teralis. Nah, teralisnya gimana tuh kedudukan teralis terhadap jendelanya? Ada di dalamnya, Bu. Ada di dalam, Lurus. boleh. Ya, ini ada di dalamnya. Apalagi kedudukannya kita lihat. Ada lagi yang Berpotongan lain? atau nempel gitu, Bu. Iya, berpotongan ya ini ya. Dia ada di dua titik Memotong, berpotongan Bu. di sini. Iya, betul, memotong. Nah, ini nanti akan kita kaitkan dengan kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi jendela ini nanti akan kita kaitkan dengan kedudukan garis terhadap Berpotongan, Bu. Iya, Sufrianti, berpotongan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kedudukan garis materi hari ini, saya mau coba tanya dulu nih tentang materi prasyarat. Jadi harus ada materi yang harus kalian kuasai dulu sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu tentang persamaan lingkaran. Ya, ada yang tahu rumus persamaan lingkaran itu ada berapa ya kemarin ya? Ada berapa tuh kemarin rumus persamaan lingkaran? 2 kayaknya. Ada dua, Bu. Dua, Bu. Ada 2? 3, Bu. Ada 2? Ada yang 2, ada yang 3. Kita coba dulu lihat yang 2. Tadi siapa yang jawab 2? Iya, Bu. Ya, silakan. Yang Yang- jawab 2 apa saja tuh rumusnya? Yang pertama itu, Bu, yang pusat 0,0. Itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Terus yang kedua Terus itu yang yang pusat kedua? A, B. Dia itu X dikurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, Bu. Ya, itu yang menemukan 2 doang ya, yang Iya, ingatnya 2. dua, Bu. Sekarang yang Ya. ingatnya 3. Satu lagi apa ya? Yang ingatnya 3, satu lagi mau nambahin apa tuh? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Ya, silakan. Supriyanti. Bentuk umumnya, Bu. X, ya bentuk umumnya Bentuk X umum. pangkat Ya. 2 tambah Y, ya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, Bu. Baik, itu tambahannya ya. Jadi ada 3 yang kita bisa ingat-ingat rumus yang kemarin, yaitu titik Kurang, Bu, berarti 0,0. saya, Bu. Pusatnya, iya nggak apa-apa. Kita di sini kan belajar nih, jadi nggak usah malu-malu, nggak usah berkecil hati kalau salah ya. Nggak apa-apa, Agus Liati ya. Jadi di sini tambahannya yaitu bentuk umumnya ya, yaitu bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Lalu materi yang berikutnya yang harus kalian kuasai juga yaitu tentang diskriminan. Ini kayaknya SMP nih ya, kalian belajar diskriminan. Ada yang masih ingat rumus diskriminan? B kuadrat kurang 4 ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Oto, B kuadrat min 4AC. Ya, rumusnya B kuadrat min 4AC. Kayaknya udah jago-jago ya. Masih pada ingat nih kayaknya ya, materi-materi yang sebelumnya. Kalau sudah ingat, berarti kita bisa masuk ke LKPD. Saya kemarin sudah berikan LKPD kepada kalian.
ada di GCR. Mungkin ada yang sudah ngeprint atau baru download saja, nggak apa-apa. Jadi kalian buka LKPD-nya, lalu nanti kalian isi secara berkelompok. Itu didiskusikan secara berkelompok. Bisa diisi langsung di PDF-nya, atau kalau misalnya susah nih nulisnya, bisa aja kalian di buku tulis, kalian tulis jawabannya di situ ya. Terus sekarang kalian amati, tadi kan udah saya suruh buka nih ya, sekarang kalian amati masalahnya. Coba kalian amati, terus kalian cermati masalahnya. Kalian dapat info apa aja tuh dari cerita yang ada di LKPD? Ada yang mau coba jawab apa yang kalian dapatkan informasinya dalam soal ceritanya? Ada apa aja tuh dalam soal ceritanya? Ya, Nina? Ya, saya coba ya Bu ya. Di soal cerita itu akan dibuat jendela Bu yang berbentuk lingkaran. Kemudian dari jendela itu akan dipasang teralis. Nah, jendela itu digambarkan sebagai lingkaran pusatnya 0,0, jari-jarinya 10 cm. Kemudian ada beberapa pilihan model untuk teralisnya. Yang pertama, dimisalkan dengan garis K. Persamaannya 2X plus 4Y sama dengan 120. Untuk garis L, persamaannya X sama dengan 50. Dan garis M sama dengan X min 2Y sama dengan 120. Nah, di sini kita harus mencari mana yang memotong jendela, Bu, dari ketiga teralis itu. Iya, bagus sekali. Nah, ini jadi di sana tadi ada 3 teralis digambarkan menjadi 3 garis ya, dan jendelanya itu dianggap seperti lingkaran di bidang kartesius. Lalu Bu Iskandar, ya kan, Bu Iskandar mau milih nih teralis yang mana yang akan dipasangkan. Nah, gimana caranya Bu Iskandar? Kalian bisa diskusikan ke dalam kelompok kalian ya. Jadi saya sudah buat kelompoknya di GCR juga, sudah saya share kelompoknya. Nanti saya akan buat breakout room sesuai dengan nomor kelompok. Kalau nomor 1 berarti breakout roomnya nomor 1, 2 dan seterusnya kayak gitu. Lalu di sana kalian diskusi. Saya akan nilai jalannya diskusi kalian. Kalau misalnya bingung, aduh mulai diskusinya gimana ya? Kalian bisa buat tugas. Misalnya siapa yang tugasnya jadi pembicaranya nih, terus atau siapa yang jadi penanyanya, siapa yang jadi pencatatnya, supaya diskusi kalian bisa berjalan dengan baik. Ya, nanti saya akan masuk nih tiap room satu-satu untuk mantau kalian. Ya, sekarang kalian boleh diskusi di dalam kelompok, di dalam breakout room itu. Boleh cari sumber dari manapun, dari buku paket, dari internet, dari materi ajar yang saya sudah upload juga di GCR. Itu juga boleh, bebas. Jadi boleh pakai sumber apapun. Silakan kalian masuk ke dalam breakout room-nya ya. Saya kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Ya, gimana Oto? Ada kesulitan Oto? Kelompok 1? Belum ada, Bu, masih aman. Bu. Belum ada, aman ya. Ya. Nina ada kesulitan, Nina? Nina ada kesulitan? Belum ada, Bu. Belum Masih ada. bisa. Ya. Baik, waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Silakan salah satu dari kelompok mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau coba? Ya, baik Nina, silakan Nina. Ya, saya izin ya Bu ya mewakili Ya. kelompok saya. Saya mau share dulu Oh ya, saya stop dulu ya. hasil jawaban kami ya. Apakah sudah nampak teman-teman dan Ibu? Ya, sudah. Sudah. Ya, baik teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini untuk kegiatan yang ke-1, perintahnya membuat persamaan lingkaran dari soal cerita itu, pusatnya di 0,0, jari-jarinya 50 cm, maka persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2500.
Kemudian untuk berikutnya disubstitusikan persamaan garis K ke dalam persamaan lingkaran. K terbentuk persamaan kuadrat. Berikut ini proses penyelesaiannya. Persamaan garis K-nya saya ubah menjadi X sama dengan 60 min 2Y, sehingga disubstitusikan ke persamaan yang di poin A tadi, diperoleh hasil penguraiannya adalah 5Y kuadrat min 240Y min 1100 sama dengan 0. Kemudian yang C, perintahnya substitusikan persamaan garis L ke persamaan lingkaran. Nah, karena sudah X sama dengan, maka langsung disubstitusi saja. Hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan 0. Terus yang D, substitusikan persamaan garis M ke persamaan lingkaran. Maka saya ubah dulu X menjadi X sama dengan 120 plus 2Y. Disubstitusikan lagi, diperolehlah persamaan kuadratnya, yaitu 5Y kuadrat plus 480Y plus 11.900 sama dengan 0. Kemudian perintah berikutnya menentukan nilai diskriminannya dari ketiga persamaan kuadrat itu. Nah, kita gunakan persamaan rumus dari diskriminannya, B kuadrat min 4AC. Maka untuk yang diskriminan garis K diperoleh hasilnya 79.600, diskriminan garis L itu 0, dan diskriminan garis M itu negatif 7.600. Nah, setelah kami menggambar dalam GeoGebra, ternyata garis K itu memotong di 2 titik. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian yang L itu memotong di 2 titik yang sama, jadi nampaknya seperti 1 titik. Kemudian untuk garis yang M ini tidak memotong lingkaran. Nah, dari sini kami dapat menyimpulkan kalau D-nya 79.600 memotongnya di 2 titik yang berbeda. Kalau nilai D-nya 0 itu menyinggung lingkaran, atau memotong di 2 titik yang sama, sehingga terlihatnya 1 titik saja. Untuk nilai D sama dengan negatif 7.600, ini tidak memotong lingkaran, sehingga dapat kami simpulkan karena ini 79.600 berarti lebih dari 0, memotong lingkaran di 2 titik. Yang kedua sama dengan 0, berarti menyinggung. Untuk yang ketiga negatif berarti kurang dari 0, ini tidak memotong. Nah, berarti karena yang diminta adalah permasalahannya tadi model teralis mana yang dipilih, berarti kita pilihnya yang garis K karena permintaannya itu yang memotong di 2 titik. Sekian Ibu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus sekali ya presentasi dari Nina. Sudah mulai pede dan berani nih. Perlu dicontoh nih ya untuk presentasi seperti ini. Baik, ada yang ingin menanggapi dari presentasinya Nina? Silakan. Mungkin ada yang jawaban saya kok beda ya. Nah, boleh tuh yang mau menanggapi. Ya, silakan Anti. Iya, menurut saya jawabannya sudah benar. Tapi saya ingin menanyakan mengenai gambar X sama dengan 50. Dari hasil diskusi kelompok kami, dari X sama dengan 50 itu garisnya sejajar dengan sumbu X, Bu. Sejajar dengan sumbu X. Oke. Sumbu X, ya. Berarti beda ya gambarnya ya? Beda di gambar ya? Iya, Bu. Ya, beda di gambar. Ada lagi kelompok lain yang mau menanggapi? Saya misalnya samanya kayak Nina. Kami, atau, Bu. ya, silakan. Agus Lia. Iya, Bu. Ya, kalau dari kelompok kami, Bu, kelompok kami setuju sama kelompok Nina, Bu. X-nya kan sama dengan 50. Berarti semua titik nilai X-nya itu 50. Contohnya misalnya 50,10, 50, negatif 20, 50,30 dan seterusnya, Bu. Jadi kalau kita teruskan, garis yang memenuhinya itu adalah garis vertikal seperti yang sudah Nina sampaikan tadi, Bu. Itu menurut kelompok kami. Ya, baik. Terima kasih kelompoknya Agus Liati dan kelompoknya Sufrianti. Ya, saya perlu luruskan di sini ya. Jadi yang dijawab tadi kelompoknya Nina itu sudah benar. X sama dengan 50 berarti gambarnya bentuknya kayak tadi vertikal. Karena titik-titik yang memenuhi di garis tersebut itu X-nya bernilai 50.
Sedangkan kalau tadi yang kelompoknya anti ya, katanya sejajar dengan garis X, berarti X-nya bilangan real ya. Bukan X-nya 50, tapi Y-nya nanti yang 50. Ya, ada lagi? Mungkin sudah ya? Baik, kalau sudah mengerti, Bu. Iya. Baik. Kalau sudah mungkin ada yang mau berikan kesimpulan untuk diskusi hari ini? Silakan. Oke, Sufrianti, silakan. Terima kasih, Bu. Saya akan membuat kesimpulannya yang dapat kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah kedudukan garis terhadap lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutub antara garis dan lingkaran. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka garisnya memotong lingkaran pada 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka garis itu menyinggung lingkaran dengan 1 titik potong. Dan jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Itu, Bu, kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Sufrianti. Ya, bagus sekali ya teman-teman kalian yang berani tampil hari ini. Nah, yang belum, itu pertemuan berikutnya ya, kalian harus tampil, harus berani, harus pede. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa menentukan kedudukan garis itu bisa kita lihat dari diskriminannya. Diskriminan antara garis dan persamaan lingkaran. Kalau D-nya lebih dari 0, tadi kata Sufrianti memotong di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, bersinggungan. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti tidak memotong. Ya, seperti itu. Berarti hari ini diskusi kita sudah berakhir. Kalian bisa upload tugas kalian di GCR, karena tadi saya sudah buatkan. Deadline-nya hari ini. Pas pembelajaran kita habis ya, jadi itu deadline-nya. Yang telat nanti ada pengurangan ya, jadi harus tepat waktu untuk pengirimannya. Baik, sekarang bagaimana nih pembelajaran tentang hari ini? Apa yang kalian rasakan? Apa kesulitan atau saya jadi bisa atau gimana nih? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kesulitan ya. Tapi ada teman-teman jadi sudah tenang. Iya. Yang kesulitan terbantu jadi terbantu ya. Kelompok, Bu. Iya, benar Oto. Jadi lebih terbantu ya karena ada diskusi kelompok bersama teman-teman. Baik. Berikutnya untuk mengukur kemampuan kalian, sudah sampai mana nih kalian paham? Maka saya akan memberikan kuis. Linknya ada di GCR. Kalian bisa akses linknya di GCR. Waktunya 20 menit dari sekarang. Jadi nanti kalau misalnya setelah 20 menit itu akan tertutup sendiri ya. Ya, silakan kalian kerjakan dengan jujur. Baik, sudah selesai semua ya, berarti ya sudah tertutup aksesnya. Semoga hasilnya memuaskan dan sama dengan perkiraan kalian. Oh, saya mengerti nih, bisa semua atau pokoknya benar semualah, bagus hasilnya. Iya, ya. Bu. Ya, untuk materi berikutnya kalian bisa pelajari dulu nih sebelumnya di rumah supaya nanti ketika belajar jadi lebih mudah. Materi berikutnya itu tentang persamaan garis singgung lingkaran terhadap lingkaran. Jadi kalian bisa baca-baca dulu, cari-cari dulu sumbernya sehingga kalian sudah ada isinya sedikit tentang persamaan garis singgung. Baik, saya akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada hari Rabu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.